Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka, NIM 1912211104, kelas RSF semester 4, kampus D Sungai Lilit. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang teknik proyeksi bisnis dan proyeksi dengan metode SMOTING. Teknik proyeksi bisnis merupakan suatu cara atau pendekatan untuk menentukan ramalan atau perkiraan mengenai suatu masa yang akan datang. Bagaimana teknik proyeksi bisnis yang akurat? Ada 3 pokok yang harus diperhatikan agar ramalan menjadi akurat. Yang pertama, data yang relevan. Yang kedua, teknik peramalan. Yang ketiga, teknik peramalan. Data yang relevan artinya data yang ada hubungan langsung dengan persoalan yang diteliti. Yang pertama yaitu menurut jenisnya, yang kedua menurut sumbernya, dan yang ketiga menurut sifatnya. Data yang relevan bagi menjadi 1 menurut jenisnya, dibedakan menjadi 2 yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif ialah suatu data yang dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya, jumlah siswa di SD Kembang Bukit Indah tahun ajaran 2020-2021 sebanyak 350 murid yang terdiri dari 200 siswa dan 150 siswi. Kualitatif merupakan suatu data informasi yang berbentuk kalimat verbal, bukan berupa simbol angka atau bilangan. Misalnya, cuaca pada malam hari lebih dingin daripada siang hari. Yang kedua yaitu menurut sumbernya. Data intern adalah data yang diperoleh atau bersumber dari dalam suatu instansi atau lembaga atau organisasi. Misalnya, data jumlah karyawan perusahaan, data pengeluaran per bulan, data keuangan organisasi. Sedangkan data ekstern, data yang diperoleh dan bersumber dari luar instansi atau data yang didapat dari hasil-hasil orang lain, misalnya data biaya distribusi produk dan data penjualan kompetitor. Yang ketiga yaitu menurut sifatnya. Data diskrit ialah data yang diperoleh dari hasil perhitungan. Misalnya data penjualan produk air mineral pada bulan Maret, sedangkan data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Misalnya data impor beras di Indonesia tahun 2010 sampai 2020. 2. Teknik peramalan. Teknik peramalan merupakan suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan datang menggunakan referensi data di masa lalu. Teknik peramalan dibagi menjadi 1. Teknik statistik menitik beratkan pada pola perubahan dan faktor gangguan yang disebabkan oleh pengaruh random. Sedangkan teknik deterministik mencangkup identifikasi dan penentuan hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi. Contohnya yaitu regresi. Pemilihan teknik peramalan. Aspek pemilihan teknik peramalan: 1. Pola atau karakteristik data. 2. Jangka waktu. 3. Biaya. 4. Tingkat akurasi yang diinginkan. Materi yang selanjutnya yaitu proyeksi dengan metode SMOTING. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang proyeksi dengan metode SMOTING. Proyeksi dengan metode SMOTING atau metode pelicinan adalah teknik meramal dengan cara mengambil rata-rata dari nilai beberapa periode yang lalu untuk menaksir nilai pada periode yang akan datang. Metode SMOTING dibagi menjadi 2 golongan yaitu moving averages dan exponential SMOTING. MOVA atau rata-rata bergerak adalah melakukan peramalan dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan, mencari rata-ratanya, lalu menggunakan rata-rata tersebut sebagai ramalan untuk periode berikutnya. Exponential SMOTING adalah pengembangan dari metode MOVA, yaitu dengan melakukan peramalan dengan mengulang perhitungan secara terus-menerus dengan menggunakan data terbaru. Metode MOVA juga tergolong menjadi 2 yaitu single MOVA dan double MOVA. Yang pertama yaitu single MOVA. Cara menentukannya sangat mudah dengan metode single MOVA, yaitu jika kita menerapkan 4 bulan rata-rata bergerak, maka ramalan bulan selanjutnya yaitu dengan menghitung rata-rata nilai dari 4 bulan sebelumnya. Yang kedua yaitu double MOVA.
Menentukan dengan metode ini sedikit lebih sulit dibandingkan dengan single MOVA. Ada beberapa langkah dalam menentukan ramalan metode double MOVA. Yang pertama yaitu menghitung MOVA atau rata-rata bergerak pertama diberi simbol ST1. Ini dihitung dari data histeris yang ada, hasilnya diletakkan pada periode terakhir MOVA pertama. Yang kedua yaitu menghitung MOVA atau rata-rata bergerak kedua, diberi simbol ST11. Ini dihitung dari rata-rata bergerak pertama, hasilnya diletakkan pada periode terakhir MOVA kedua. Dengan cara menentukan besarnya nilai AT atau konstanta, yang kedua menentukan besarnya nilai BT atau slope, yang ketiga menentukan besarnya forecast. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.